Di balik hiruk-pikuk dan minimnya ruang ramah bagi anak di sekitar Terminal Depok, terdapat kelas belajar fotografi gratis untuk anak-anak prasejahtera. Bernama Komunitas Lensa Anak Terminal atau LAT, kelas ini mengajarkan anak-anak untuk menangkap cerita lewat lensa, menggambar, hingga membuat pameran. Berawal dari keinginan memberikan ruang aman bagi anak-anak di sekitar Terminal Depok, Setio Manggala Utama membangun kelas lensa anak terminal. Di kelas ini, anak-anak dipinjamkan berbagai macam kamera, mulai dari kamera mirrorless hingga kamera profesional atau SLR untuk mengabadikan momen. Melalui kelas fotografi, seni dan kreativitas anak-anak pun diasah saat menceritakan suatu kejadian atau momen penting di sekitar Terminal Depok. Usai melakukan pemotretan, hasil karya anak tak jarang juga dipamerkan dan sang anak diharuskan menulis tujuan serta maksud dari hasil jepretannya. Tak hanya fotografi, di kelas LAT, anak-anak juga diajarkan berpikir kritis dengan mengajarkan teknik wawancara kepada narasumber hingga menulis sebuah artikel atau berita. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Setio Manggala Utama selaku pendiri Lensa Anak Terminal. Selamat siang Mas Setio, apa kabar? Selamat siang, kabar baik Mas Akbar. Luar biasa, mendampingi anak-anak untuk mengajarkan kelas fotografi. Apa yang membuat Anda terdorong untuk dekat dengan anak-anak sehingga memberikan keterampilan fotografi itu tersendiri? Oke, baik. Jadi saya sendiri itu tinggal di Depok ya, dan memang selama saya tinggal dan besar di sini itu saya melihat bahwa ketimpangan tuh ada ya, dan terutama saya ngelihat semenjak dulu berangkat untuk kuliah, berangkat sekolah gitu, ngelewatin terminal, itu saya ngelihat banyak banget anak-anak yang mereka tuh sudah semenjak dari kecil tuh udah harus berjualan, mereka udah harus ngamen, mereka harus dagang gitu. Jadi semenjak dari usia belia mereka sudah harus membantu orang tua mereka mencari penghidupan gitu. Begitupun ketika saya sampai di kampus di Depok gitu ya, saya juga masih ngelihat masih banyak anak-anak yang menjajakan tisu gitu untuk berdagang gitu. Nah, semenjak dari muda dulu saya ngerasa bahwa saya punya perhatian terhadap isu ini gitu, dan kemudian ketika saya sudah lulus gitu ya, sudah berkarir gitu, menjadi peneliti juga, kemudian melakukan banyak program, saya mikir kenapa nggak bikin program sendiri ya yang kemudian bisa ngebantu anak-anak ini gitu, dan kemudian tercetuslah ide untuk kemudian berbagi ilmu kepada anak-anak di sekitar Terminal Depok sebagai epicentrumnya itu melalui kesenian, terutama melalui fotografi. Gitu sih, Mas. Baik, Anda melihat adanya potret kesenjangan sosial di sana sehingga Anda membangun sebuah aktivitas positif. Lalu mengapa fotografi? Karena saya juga sebagai fotografer ya, artinya saya berpikir bahwa apa yang bisa saya kasih gitu, yang bisa punya singularitas gitu, atau punya keterkaitan dengan anak-anak gitu. Saya berpikir bahwa setiap orang tuh pasti suka fotografi ya. Apalagi kalau seandainya kan orang-orang tuh punya kameranya gitu. Nah, saya coba untuk pertama kali tuh kenalan sama anak-anak gitu ya. Dan pertama kali ketika mereka melihat kamera emang ada perasaan minder ya, terutama bukan hanya untuk mencoba, bahkan untuk memegang kamera tersebut gitu. Iya. Akhirnya apa yang kita lakuin adalah kita coba untuk kalungin langsung kameranya ke mereka, dan mereka tuh langsung coba. Dan ternyata apa yang saya kira tuh beneran ya, bahwa sebenarnya anak-anak tuh kalau mau diajarin hal-hal apapun gitu ya, yang di luar dari apa yang nggak biasa mereka lakukan tuh mereka pasti bakal suka gitu, terutama fotografi, dan ternyata melalui fotografi inilah timbul minat dan kesukaan mereka gitu terhadap kesenian-kesenian yang sifatnya visual. Baik, Anda kan tadi bilang mereka semua punya latar belakang di mana garis ekonominya mungkin tidak seperti sama dengan yang lainnya begitu. Ada yang membantu orang tuanya, ada aktivitas lainnya juga. Lalu bagaimana Anda melakukan pendekatan sehingga Anda dapat menghimpun mereka semua masuk ke dalam kelas fotografi yang Anda buat?
Oke, itu ketika pertama kali didirikan, Lens Anak Terminal ini tuh terjadi pada saat pandemi ya, itu di 2021. Terutama juga pada saat itu banyak anak-anak yang nggak sekolah, dan kebanyakan dari mereka juga daripada nggak sekolah, mending bantuin orang tuanya, kerja, dagang gitu ya. Dan pada saat itu apa yang saya lakukan tuh, pertama memang kenalan dulu sama anak-anaknya. Saya kenalan beberapa kali, itu kurang lebih sampai 1 bulan gitu. Sempat beberapa kali untuk kenalan. Setelah kenal sama anaknya, saya ceritain, saya jelasin, saya mau sharing ilmu, mau nggak kita belajar bareng-bareng. Setelah ketemu sama anak-anaknya, kita kenalan sama orang tuanya. Jadi lewat orang tuanya inilah pendekatan tuh lebih intens dilakukan ya. Karena kan bagaimanapun juga kalau kita berbicara mengenai anak-anak, mereka tuh punya ada yang namanya konsen dan persetujuan, itu sebenarnya itu didasari oleh orang tua mereka sebelum Ya. mereka menginjak usia 17 tahun. Nah, pada saat itulah kita benar-benar setiap anak itu kita ketemu sama wali asuhnya siapa, sama orang tuanya siapa. Oh, ada yang nggak ada orang tuanya berarti sama neneknya. Jadi kita kenal tuh bukan cuma nama anak-anaknya aja, tapi kita bareng-bareng ya, nggak saya sendiri gitu. Itu kita juga kenal sama orang tua mereka, sama lingkungan sekitar. Jadi kita benar-benar melakukan pendekatan ke setiap orang sih. Luar Gitu. biasa. Prosesnya ini yang menjadi mahal gitu ya, melakukan pendekatan ke anak-anak, juga ke orang tuanya, untuk mau ikut masuk ke dalam kelas yang positif, kelas belajar seni fotografi begitu. Saya makin penasaran, seperti apa pembelajaran di sana? Apakah anak-anak juga merasa nyaman dan riang? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, Mas Setio. Kita akan break terlebih dahulu, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita lanjutkan diskusi kembali bersama Setio Manggala Utama selaku pendiri Lensa Anak Terminal. Mas Setio, ini mendirikan kelas fotografi begitu ya untuk anak-anak terminal di sana begitu. Ini kan menjadi perhatian khusus, melakukan pendekatan secara persuasif tidak hanya kepada anak-anak tapi juga kepada orang tua. Yang menjadi menarik, bagaimana Anda mempertahankan konsistensi mereka? Apakah pembelajarannya juga nyaman untuk mereka? Oke, jadi yang paling pertama sih ketika saya bikin program, bikin komunitas Lensa Anak Terminal bersama dengan teman-teman, mindset kita tuh pertama kali adalah kita bikin kelas itu sebenarnya adalah untuk bersenang-senang. Jadi untuk rekreasi ya. Karena kita belajar kesenian, kita motret. Motret tuh kan nggak berdiam diri di satu tempat. Kita jalan di sekitaran area terminal itu tuh ada pasar kemiri, ada stasiun, ada rel kereta api, banyak hal yang bisa dipotret. Jadi kegiatan kita tuh sebenarnya berorientasikan kepada bagaimana kita bisa mengartikulasikan em, hal-hal yang ada di benak kepala anak-anak gitu ya, dan juga kita sebagai mentornya. Jadi bagaimana kita memaintain ya keberlanjutan dari program ini adalah dengan tadi kita memberikan pendekatan bahwa ini adalah tempat di mana kita bisa mengungkapkan perasaan kita, kita bisa bersuara, kita bisa mengembangkan minat kita. Jadi bukan sebuah kelas yang mengungkung anak-anak gitu. Jadi bukan menaruh mereka ada ujiannya dan segala macam, tidak. Bahkan setiap minggu kita berpikir, wah hari kita belajar apa lagi ya yang menyenangkan gitu. Jadi awalnya kita mulai dari fotografi, terus kemudian dicetak kemudian ngegambar. Oh ternyata kita belajar ngegambar juga, terus kemudian dari foto cetakannya banyak, kita kolase juga. Jadi banyak banget sih variasi dari kegiatan dan programnya yang kemudian pada akhirnya membuat anak-anak tuh menjadi tertarik. Dan sekarang kita juga lagi mulai untuk bikin kelas kajian film sih, kurang lebih kayak gitu Mas. Baik, ini kan rata-rata anak-anak dan saya lihat juga ada yang menuju remaja begitu ya. Pasti di tengah perkembangan kognitifnya juga perlu memotivasi mereka untuk tetap konsisten ada di jalurnya. Lalu apa saja nilai-nilai yang Anda berikan selain kelas fotografi? Oke, yang paling pertama sih yang jelas adalah inklusivitas ya. Kita tuh memberitahu kepada mereka bahwa em, kita semua tuh sama. Yang membedakan itu adalah eh, garis startnya gitu. Dan eh, bersama dengan anak-anak ini kita berikan penekanan kepada mereka gitu bahwa
kita di sini tuh ada bukan hanya menjadi guru buat mereka, tapi juga menjadi sebagai teman dan juga pendamping. Jadi kita juga tekankan kepada mereka bahwa eh, kita tuh pengen mereka tuh agar bisa terus maju. Mereka punya cita-cita yang sebelumnya nggak punya cita-cita, jadi punya cita-cita yang sebelumnya cita-citanya katakan nggak tinggi, kemudian menjadi lebih tinggi gitu. Kita pengen sebenarnya mengantarkan mereka tuh untuk sampai kepada cita-cita tersebut gitu. Ada yang pengen jadi um, angkatan bersenjata Indonesia, terus mereka juga macam-macam lah gitu. Dan kemudian dengan ada fotografi ini muncullah satu mimpi dari mereka tuh sebenarnya bukan hanya untuk berprofesi saja ya, tapi juga bagaimana kemudian mereka tahu bahwa kita datang itu memberikan ilmu kepada mereka. Mereka juga bermimpi suatu hari nanti ketika mereka besar, mereka juga bisa membagikan ilmu tersebut kepada anak-anak mereka. Dan dari lensa anak terminal itu tersebut sebenarnya tujuannya nanti adalah agar anak-anak ini yang menuju remaja ini kemudian yang memegang komunitas ini berdiri terus-menerus dan kemudian mereka bisa ngajarin ke anak-anak eh, yang lebih muda nantinya. Kurang lebih sih kayak gitu. Baik, saya melihat ada realitas sosial di sana begitu yang akhirnya bergeser, di mana seseorang anak dimanapun begitu memiliki mimpi, pastinya memiliki mimpi, tapi tidak sedikit kemungkinan kesempatan ini pasti kecil ya. Apalagi jika dilihat Anda memberikan pengembangan-pengembangan keahlian-keahlian. Apakah ketika Anda memberikan materi fotografi, ada yang terstimulus ingin menjadi fotografer terbaik di Indonesia? Oke, untuk menjadi fotografer terbaik, nah satu hal yang sebenarnya jadi menarik itu adalah anak-anak, karena mereka sudah beberapa kali ya berpameran gitu ya, bahkan karya mereka tuh juga pernah dibawa gitu keluar gitu dan dieksibisi di misal kayak di London gitu, kemudian di Malaysia dan lain-lain. Ada timbul perasaan jumawa dari diri mereka untuk wah kita bisa nih untuk kemudian jadi fotografer yang hebat gitu. Tapi sebenarnya poin yang kita lebih tekankan tuh adalah bahwa ya bagaimana mereka tuh jumawa tuh tetap, tapi berkarya itu juga tetap gitu. Jadi kita tuh menekankan kepada mereka untuk lebih semenjak bukan untuk jumawa lagi ya, bahkan untuk lebih humble sih Mas. Gitu. Jadi ini jadi satu hal yang menarik ya, bahwa mereka tuh lahir dari tadi Mas bilang benar, masyarakat berpenghasilan rendah, mereka sudah bisa berkarya, apa yang kita lakukan jalan 4 tahun ini membuahkan hasil, mereka mencetak berbagai prestasi gitu ya. Tapi yang kita tekankan kepada mereka lah adalah untuk tetap menjadi rendah hati, tetap menjadi humble gitu ya, dan tetap menjadi diri mereka apa adanya. Jadi berkarya tuh bukan untuk menjadi sebuah tekanan, tapi menjadi sebuah apa ya, sebuah aktivitas sebenarnya yang bisa mengartikulasikan ya, atau bisa melepaskan emosi mereka, untuk melepaskan tensi mereka, stres mereka habis pulang sekolah dan lain-lain. Jadi sebenarnya lebih kepada tempat bermain dan sekaligus belajar sih, sekaligus bersenang-senang, kurang lebih kayak gitu. Wah, tempat bermain, belajar, bersenang-senang, membangun sebuah sosial baru begitu, sehingga juga meningkatkan kegiatan positif di sana. Saya juga sering melintasi Jalan Margonda sana, ini banyak sekali anak-anak yang masih menjual tisu, mengamen begitu ya. Tentu isu tentang ramah anak di Kota Depok ini menjadi perhatian khusus juga. Kalau Anda melihatnya, bagaimana isu tentang kota yang ramah anak di sana dan kaitannya dengan pandangan mereka tentang pendidikan? Oke, jadi selain aktif di masyarakat, kita juga berjejaring sih ke stakeholder yang ada di pemerintah ya. Jadi kita juga menjalin kerjasama gitu dengan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan gitu. Dan saya kira bahwa kalau kita berbicara mengenai isu kota layak anak gitu ya, kota ramah anak gitu, itu adalah sebuah pekerjaan yang kalau seandainya kita hanya mengandalkan kepada pemerintah, hal tersebut tuh mungkin akan sangat sulit kemudian untuk bisa kita capai gitu. Menurut saya, tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak itu adalah tugas dari semua orang-orang dewasa gitu. Orang-orang yang kemudian harusnya bisa gitu untuk lebih peduli gitu terhadap anak-anak di sekitar lingkungan mereka. Karena kalau kita berbicara mengenai kota ramah anak itu bukan hanya di tingkatan ruang-ruang publik, tapi juga di ruang-ruang domestik gitu. Nah, sebenarnya adalah bagaimana
kita bisa memberikan bagaimana setiap orang tuh bisa punya pemahaman dan pengertian terhadap hal tersebut itu jadi sebuah tantangan sih. Dan di Lensa Anak Terminal sendiri, kita lakukan itu juga ke orang-orang, salah satu itu ke orang tua mereka dan juga masyarakat gitu. Kita berikan edukasi bahwa anak-anak tuh punya hak loh. Salah satunya itu adalah untuk belajar, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kemudian untuk bisa mendapatkan perlindungan dan bisa punya waktu untuk bermain, itu adalah hak-hak yang harus mereka punya. Itu sedikit hal yang bisa kita lakuin sih Mas, di Lensa Anak Terminal ini untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar, terutama juga dengan orang tua, karena sebelumnya mereka nggak punya pemahaman terhadap hal itu gitu. Di lain dari hal itu, kita juga sekarang lagi buka sebuah ruang publik ya di bawah flyover gitu ya. Kita lagi pengen bikin taman baca sebenarnya untuk bisa mengenalkan nih sebenarnya ruang yang ideal untuk anak-anak belajar itu seperti apa sih. Kurang lebih kayak gitu sih Mas. Baik, Setio Magala Utama membersamai teman-teman anak-anak yang ada di Terminal Depok, Jawa Barat untuk menstimulus mereka melakukan kegiatan positif, belajar tentang kesenian, fotografi, sehingga juga memberikan pandangan terhadap bagaimana menjalankan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Mas Setio telah berbagi dan menginspirasi kami di Halo Indonesia. Pemirsa, sejeda saya akan mengajak Anda melihat seorang pegiat sosial asal Binjai aktif berbagi kebaikan dengan masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.